Oke, baik. Selamat malam. Oke ya. Sekarang sudah pukul 7.10. Kuliah kita mulai. Hari ini kita pertemuan kita yang ke-14. Jadi masih sisa satu pertemuan lagi. Setelah itu kita akan menghadapi UAS. Oke, yang belum hadir nanti bisa mundur ke belakang ya. Di rewind kembali videonya. Sekarang saya akan membawakan mengenai materi era internet marketing ya. Nah, sekarang internet marketing di era digital ini sekarang sudah sangat familiar ya. Nah, ini sudah banyak peneliti, pemerhati ya yang mencari tahu ya apa sih perubahan apa yang terjadi sekarang ini. Oke ya, saya sapa dulu Mas Arief sudah masuk. Oke. Nah, langsung saja saya share untuk presentasinya ya. Apa yang akan kita pelajari di sini? Begitu nanti ada dua PPT yang sudah saya lampirkan ya, silakan nanti Anda baca, tidak begitu banyak, tidak semuanya mungkin saya bisa paparkan ya. Oke, sebentar, saya mau membahas terlebih dahulu apa sih perkembangan yang sudah terjadi di era baru digital dikti ini ya. Oke, sekarang kita akan mencoba melihat ya, ada apa dengan era baru digital dikti ini ya. Nah, di dalam era baru digital dikti ini ada 4 pilar ya. Ini yang kemarin atau mungkin di kelas e-bisnis ya saya ajarkan ini, atau di kelas siang ya, pagi. Era baru digital dikti ada 4 pilar yang melandasi terjadinya perubahan ya. Apa yang memaksa kita untuk bisa beralih menuju era digital ya. Jadi di sini apa pengembangan yang sudah terjadi di dalam sisi pengetahuan dan teknologi. Nah, tentunya di sini tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing ya, dan yang terpenting juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Nah, apa dasarnya? 4 pilar perubahan itu apa yang mendasarinya? Jadi yang pertama di sini ada innovation driven economy. Adanya pemicu inovasi untuk berubah secara ekonomi. Ya, ada pemicu inovasi. Jadi mau tidak mau kita dituntut untuk berinovasi. Ya, kenapa dituntut berinovasi? Ya tentunya di sini supaya meningkatkan taraf hidup ekonomi ya. Kalau kita masih ketinggalan ya, tentunya ekonomi juga tidak akan bertumbuh ya. Nah, maka di sini innovation driven economy ini bisa naik apabila di sini ada escaping from middle income economy trap. Ya. Di sini dibilang kenapa perlu dipicu ya? Kenapa perlu dipicu? Karena di sini ada kesenjangan ekonomi, pendapatan ekonomi ya, terutama untuk negara developing countries ya, negara yang masih berkembang atau berflower ya. Kita ini masih hidup di negara yang berkembang ya. Saya tidak tahu kapan kita bisa menjadi negara maju ya. Kita ini walaupun sudah merdeka, tapi kita masih berada di dalam ekonomi trap ya. Masih banyak terjadi kesenjangan ekonomi. Nah, mau tidak mau, nah maka kita perlu yang namanya memicu inovasi ya. Karena harapannya dengan memicu inovasi ini tentunya akan bisa meningkatkan daya saing. Ya. Oke, lalu kemudian yang kedua, caranya yang kedua atau pilar yang kedua itu kita harus bisa memboosting innovation. Boosting itu artinya meningkatkan atau mengasah inovasi kita. Boosting ya, memperkuat. Kenapa perlu kita boosting inovasi itu? Ya karena di sini bagaimana kita untuk bisa meningkatkan indeks keunggulan kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan indeks keunggulan kita? Maka kita perlu yang namanya boosting innovation. Lalu pilar yang ketiga ya. Apa hal yang paling penting? Pilar yang ketiga ini bagaimana kita bisa mengembangkan agent ekonomi ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan agent ekonomi? Tentunya di sini ada peranan dari kita-kita ini yang belajar, atau peranan dari universitas atau kampus, role of university.
bagaimana mereka memberikan pengajaran intelektual ya, kemudian apa yang didapatkan itu bisa diaplikasikan di dalam masyarakat. Maka di sini fulfilling people expectation. Jadi bagaimana mereka bisa berdampak terhadap setiap orang. Jadi harapannya bisa berdampak terhadap setiap orang diperoleh dari adanya peranan dari Anda semua ini sekarang yang masih belajar ini. Ada peranan dari universitas. Ya, universitas memberikan ilmu, Anda menyerapnya, absorpsi ya, dan kemudian Anda aplikasikan nanti setelah lulus ya. Apa yang Anda dapat selama kuliah. Oke. Nah, maka kita inilah yang disebut dengan agent of economic development. Adalah agent-agent yang bisa mengembangkan ekonomi. Nah, kalau kita bisa mengembangkan, sudah pasti kita akan bisa meningkatkan daya saing. Oke, kemudian yang pilar keempat. Kalau tadi ada peranan universitas. Nah, universitas juga ini dituntut ya. Universitas ini dituntut bagaimana dia bisa meningkatkan keunggulan universitas. Ya, sekarang universitas itu bukan lagi hanya tempat untuk belajar ya. Tetapi bagaimana ketika mereka lulus ya, lulusan-lulusan sarjana itu nanti mereka bisa berlomba, bisa bersaing ya di masyarakat. Maka di sini perlu yang namanya improving university competitiveness. Jadi sekarang di dalam program universitas itu ada yang namanya tracing ya. Tracing bagaimana setelah mereka lulus 5 tahun ke depan, kampus itu harus bisa melihat pada kemana ini lulusan-lulusan mereka ini bekerja sebagai apa. Nah, maka dituntut di sini bagaimana dia bisa mengimprove ya competitiveness. Nah, caranya bagaimana? Ya, tidak lain dengan cara melakukan penelitian ya. Maka kampus itu akan memberikan ilmu, kemudian mahasiswa ya, itu dia harus bisa melakukan yang namanya meningkatkan publikasi internasional. Ya, publikasi internasional berarti dia akan mengamati keadaan dunia. Ya, bukan hanya di dalam kampus ya, tapi mereka bisa melakukan penelitian dan bisa mempublikasikan karya-karyanya. Nah, ini. Oke, jadi contribution to development ya, untuk pengetahuan dan teknologi inilah yang penting dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Oke, itu ya. Kita sudah tahu pertama 4 pilar untuk bisa meningkatkan pengetahuan dan teknologi. Lalu kemudian kita akan tarik mundur ke belakang. Apa saja yang sudah terjadi dalam tahap revolusi industri? Ya, sebentar saya coba sambil cek ya. Di sini sudah ada Michael Mahmud ya, Bagas. Oke. Kita tarik mundur ke belakang ya, kita tarik mundur ke belakang apa saja yang sudah terjadi ya sekitar beberapa abad ya, kita sebut sebagai abad. Tahap revolusi industri kita masih mengenal 4.0 ya atau 4.0. Sekarang sudah berkembang menjadi 5.0 ya. Nah, nanti Anda hidup lagi bukan lagi di generasi Z. Anda akan hidup di generasi alpha. Jadi X, Y, Z nanti kembali lagi ke A. Jadi ke abjad gitu ya. Nah, coba kita lihat tarik ke belakang, mundur ke belakang. Apa saja yang sudah terjadi? Transformasi apa yang sudah terjadi? Di tahun 1800 ya, atau di abad ke berapa ini? 18 ya. Nah, ini 18 dulu kita masih mengenal namanya mesin uap ya. Atau biasa kita sebut dengan James Watt ya. Apa namanya penemunya? Biasanya dipakai oleh kereta api, mesin uap gitu ya. Lalu kemudian 100 tahun kemudian kita sudah mulai mengenal yang namanya listrik ya. Dan listrik ini bisa digunakan untuk meningkatkan produksi barang, makanya menggunakan assembly line. Ya, kemudian berkembang lagi di tahun 2000. Inovasi teknologi ini sudah semakin komersil. Ya, orang semakin mulai mengenal ya, komputer juga sudah semakin maju ya. Nah, inovasi teknologi ini sudah semakin mengikuti zaman ya. Dan akhirnya di tahun 2100 ya 2100 atau mungkin nanti atau sekarang ini 2022 nanti kita masih di revolusi industri keempat ya. Nanti harapannya di 2100 ya. Itu nanti kita akan masuk ke 2200 itu 5.0 sudah mulai ada di depan mata kita. Jadi jangan heran nanti transportasi itu bukan lagi di darat ya, sudah ada di udara ya.
Anda sekarang sudah nanti transportasi itu udah nggak lagi hanya di air ya, tapi nanti di udara. Jadi di transportasi itu udah sangat murah nantinya. Kenapa? Karena orang butuh cepat ya. Nah, itu sudah diprediksi. Nah, maka sekarang orang berlomba-lomba bukan lagi mau ke bulan, tapi bagaimana mereka hidup di planet yang lain ya. Nah, itu namanya ilmu itu semakin berkembang. Oke, sekarang kita coba lihat revolusi industri keempat ini. Sekarang sudah lebih mementingkan teknologi wireless dan big data secara masif ya. Nah, inilah perkembangan digital pemasaran sampai saat ini ya. Nah, jadi fase periode revolusi industri ini tentunya butuh masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu. Jadi waktu itu bukan lagi menjadi suatu masalah sekarang. Yang sekarang butuh yang singkat. Manusia hidup sekarang ini sudah membutuhkan yang singkat, makanya jangan heran usia manusia sekarang itu juga lebih singkat ya. Kenapa? Karena maunya serba instan ya. Beda kalau kita dulu hidup, kalau kita bercerita pada orang tua kita ya, kakek nenek kita, mereka akan lebih berjuangnya lebih lebih lama ya daripada kita kita yang serba instan ini. Oke, sekarang coba kita lihat di sini apa yang mempengaruhi global manusia. Oke, saat ini berbagai macam ya. Saya coba ini dulu. Oke, wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini sudah mulai berkembang lagi ya. Bukan hanya masalah sharing ekonomi, tetapi seperti kita sekarang ini masalah pendidikan ya, masalah pemerintahan semua sudah menggunakan elektronik ya. Nah, ini akan menjadi tuntutan yang lebih dalam lagi ya bagi kita yang hidup sekarang ini. Kemudian masalah cloud kolaboratif. Jadi tempat penyimpanan data itu sudah saling berkolaborasi sekarang. Dulu kita cuma ada di Google, ya sekarang sudah ada Dropbox, Office 365. Nah, itu yang menjadi pengembangan sekarang. Oke, bentar. Lalu kemudian untuk masalah pembelanjaan, ya marketplace sudah sangat banyak ya. Dulu kita cuma mengenalnya mungkin dulu Tokopedia ya, tapi sekarang sudah sangat banyak. Oke, terus masalah kesehatan. Kesehatan juga sekarang orang butuh yang instan ya. Mau cantik ya, mau ganteng, mau yang mukanya keriput menjadi lebih muda. Sekarang sudah banyak alatnya. Nah, itu yang paling penting. Ya, kemudian masalah aplikasi ya. Terus kemudian untuk masalah kehidupan tempat tinggal, sekarang sudah banyak perumahan yang mengandalkan namanya smart city. Ya, smart city itu artinya adalah disitulah tempat orang bertumbuh dan di situ semua sudah tersedia fasilitas yang ada ya, mulai dari pendidikan, pembelanjaan, teknologi. Nah, itu disebut dengan smart city. Kalau di Jakarta ini sudah banyak ya. Kalau di daerah memang masih sangat lambat ya. Kalau di Jakarta ini berlomba-lomba ya, mau yang di daerah pinggiran sekalipun selama ada lahan kosong dia akan membangun itu ya. Kemudian ada smart manufacturing. Nah, ini manufacturing itu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi dan siap untuk dijual. Oke, jadi kesimpulannya dari wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini, manusia ini sekarang lebih banyak menetapkan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Ya, jadi apa coba yang nggak sekarang kita pakai dengan menggunakan teknologi yang digital pemasaran? Sudah semuanya masuk di dalam sendi-sendi kehidupan manusia sekarang ya. Oke. Lalu kemudian masalah industrialisasi digital ini juga sudah semakin banyak ya. Ancaman dan peluang ini sudah semakin kita lihat ya. Nah, ini. Oke. Kemudian masalah gejala transformasi di Indonesia ya. Oke, ini sebenarnya kemarin sudah saya singgung ya. Ini saya hanya melengkapi saja. Silahkan nanti Anda baca saja. Ini masalah secara konkretnya ya. Tapi yang paling terpenting yang mau saya jelaskan di sini, yang mau saya lihat di sini, yang mau saya tanamkan kepada Anda, kita harus melihat ya
teknologi apa yang sudah berubah sampai sekarang ini. Nah, tolong dipahami mengenai skill industri di masa depan. Ini paling penting. Ya, industrialisasi digital ini paling penting. Oke, ini kemana sudah saya singgung. Sekarang kita masuk ke PPT yang kedua. Ya, sebentar saya share lagi. Saya memiliki dua bahan ya yang perlu kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk fokus ke sini ya. Oke, saya ganti PPT-nya dengan PPT yang baru. Oke, sekarang kita masuk ke internet marketing ya, marketing digitalnya. Itu disebut dengan internet marketing. Oke. Ya, ini saya menggunakan pakai bahasa Inggris ya, supaya kita familiar. Bagaimana pengenalan internet marketing atau digital, atau disebut dengan internet lah ya, internet marketing atau digital pemasaran. Nah, apa tujuan pembelajaran kita mengenai materi ini sebenarnya dari pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini ke-14 ya. Tujuan yang pertama kita harus melihat relevansinya. Ada relevan nggak dengan kehidupan kita tadi yang tadi kita singgung ya, mengenai era baru ya. Nah, pasti itu sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang ya. Mengevaluasi relevansi internet dengan konsep pemasaran modern ya. Apa sih implikasinya? Apa sih dampaknya ya? Tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, PPT tadi, begitu banyak tuntutan ke depan ya untuk masalah digital marketing ya. Lalu kemudian kita juga harus tahu tujuan pembelajaran kita ini untuk membedakan antara pemasaran internet, e-marketing, e-commerce, dan e-business. Ya, ini Anda perlu pahami apa yang membedakan ini. Mungkin dari kemarin ya kita sudah banyak belajar mengenai bisnis to bisnis ya. Nah, sekarang kita harus perlu tahu ya apa sih yang membedakan, lalu apa yang menjadi letak krusialnya di mana gitu ya. Oke, sebentar saya slideshow. Oke ya, kita harus bisa membedakan antara internet, e-marketing, e-commerce, dan e-business. Nah, walaupun memang saling beririsan, tapi kita harus bisa membedakan itu. Ya, jangan sampai kita mengatakan itu semua sama, tetapi memang secara ininya ya, beririsan itu hampir sama ya, tetapi ada perbedaannya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa mengidentifikasi perbedaan antara pemasaran internet ya, internet pemasaran dan pemasaran tradisional. Lalu keempat, bagaimana internet dapat digunakan dalam fungsi pemasaran yang berbeda. Nah, ini penting kita pelajari. Maka tujuan pembelajaran kita ini sebenarnya ya, dari pertemuan 1, 2 sampai sekarang hari ini kita harus bisa membedakan itu. Lalu kemudian pertanyaan yang lain, bagaimana signifikan internet sebagai alat pemasaran? Signifikan nggak sih sebenarnya dia? Ya. Bagaimana mereka yang tinggalnya di letak demografis yang tidak bisa menerima jaringan internet? Apakah mereka harus dipaksakan? Tentunya itu yang menjadi pertanyaan. Lalu kemudian bagaimana internet marketing berhubungan dengan e-marketing, e-commerce, dan e-business? Apa manfaat utama dari pemasaran internet? Ya, itu. Kemudian apa perbedaan internet dan perkenalkan dalam kaitannya dengan model komunikasi pemasaran yang ada? Ya, nah ini apa yang membedakan? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan kritis ya yang perlu Anda tahu, yang perlu Anda cari tahu. Apa ya? Kan ini semua hampir sama ya. Nah, ini kan harus kita kritisi. Oke, kemudian saya sambil ngecek ya. The impact of the internet. Ya. The impact of the internet. Apa pengaruh dari internet itu? Nah, Andy Grove ya, ketua Intel, dia mempunyai pekerjaan
Intel Inside Pentium, salah satu pengadopsi awal e-commerce, dia membuat analogi meteorologi dengan internet. Dia katakan begini, apakah internet kekuatan topan, ya, kekuatan 10 kali, atau hanya sedikit angin, ya, atau sebuah kekuatan yang secara fundamental dia hanya bisa mengubah bisnis kita. Dia benar-benar bisa merubah nggak sih sebenarnya? Nah, itu pertanyaannya. Si Groove ngomong begitu, ya. Nah, di sini dia langsung melihat ternyata internet itu sangat berdampak terhadap perusahaan-perusahaan ini. Ya, ada organisasi ini, ada Cisco, Dell, ya, perusahaan komputer, ya, database, kemudian Book Club Associate, Domino's Pizza, itu salah satu perusahaan kuliner, ya, Tesco, Thomas Cook. Nah, ini sektor usahanya macam-macam, ya, ada travel agent, ya, air travel, B2B, B2C, B2C books, B2C elektronik. Nah, kebanyakan bisnis to customer, ya. Bisnis sektornya itu, kemudian kontribusi online itu paling tinggi itu yang dipakai itu adalah Cisco, ya. Cisco karena dia adalah sebuah software, ya, yang dibangun oleh si penemunya itu untuk memfasilitasi kegiatan e-bisnis perusahaan. Ya, biasanya harganya juga nggak murah, mahal. Ya, di situ ada CRM, di situ ada SCM, di situ ada ERP, ada e-bisnis. Nah, kemarin kita sudah belajar bisnisnya, ya, e-bisnis apa. Nah, itu paling tinggi adalah Cisco, ya, namanya Cisco. Kemudian paling rendah itu Thomas Cook, ya, jadi perusahaan ya, B2C travel, Thomas Cook namanya. Nah, jadi impact dari internet itu sangat besar, ya. Nah, ini ada harga-harganya, ada pound sterling, ya. Itu berbentuk paling tinggi itu adalah sekitar elektrokomponen. Ini overall turnovernya 761 M group. Nah, itu sangat berdampak. Itu yang paling tinggi. Lalu kemudian kalau memang internet itu berdampak, ya, pertanyaannya berapa banyak dari kita ini yang telah membeli sesuatu di internet dalam 6 bulan terakhir? Seberapa sering sih kita yang selama 6 bulan terakhir ini kita pakai dari internet itu, ya. Pasti ada sering beli sini, beli kuota, ya, pasti kan. Itu adalah bentuk salah satu dampak internet dalam 6 bulan terakhir. Memang membutuhkan, ya, jaringan telepon, ya, kan kita butuh namanya internet. Kemudian Android, ya. Terus kemudian pertanyaan lagi, berapa kali kita menggunakan internet sebagai sumber informasi? Sudah sangat hampir setiap detik, ya, saya rasa apa yang kita pegang semuanya adalah informasi, ya, terutama kalau di depan kita sudah ada HP, ya, smartphone, itu sudah pasti kita butuh yang namanya informasi. Oke, ini adalah tingkat permintaan dari menggunakan internet, ya. Nah, dulu, ya, ini di tahun 2000, ya, sekarang sudah 2022, yang masih banyak menggunakan internet itu adalah benua Asia, Oceania, ya. Oceania itu artinya Oceania itu di daerah ini Afrika, Asia, Amerika, Eropa, ya. Nah, ini paling tinggi, ya, Oceania, dan kedua itu adalah Amerika. Yang paling kecil itu adalah negara yang masih berkembang, ya. Asia juga masih sedikit, ya. Nah, paling tinggi itu Oceania. Oke, itu adalah bentuk populasi yang menggunakan internet. Lalu, how does the internet contribute to marketing? Apakah internet itu berkontribusi nggak sih terhadap pemasaran? Nah, ini kan pertanyaan yang penting, ya. Nah, jadi menurut Chartered Institute of Marketing, ya, ini adalah satu lembaga marketing, lembaga pemasaran, ya. Pemasaran itu adalah proses manajemen yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengantisipasi masa kebutuhan pelanggan dan profitabilitas. Oke, ya. Jadi itu contoh bagaimana internet, web, dan email ini memberikan kontribusi untuk pemasaran, itu sudah pasti. Nah, sekarang pertanyaannya, what is e-marketing? Apa sih yang dimaksud dengan E? E itu berarti elektronik marketing, ya. E-marketing berarti menerapkan apa? Menerapkan adanya jejaring atau jaringan internet dan teknologi di dalamnya. Seperti apa? Ada web, electronic mailing, kabel, ITV, database. Nah, untuk apa? Ya, kenapa harus pakai itu? Ya, untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan.
supaya kita bisa mendapatkan pelanggan itu dengan lebih cepat dan mempertahankan dengan proses multi channel ya. Oke, kemudian dan siklus hidup pelanggan dengan meningkatkan pengetahuan pelanggan dan penargetan pelayanan dan kesehatan dan kepuasan. Oke, itu ya. Nah, ini adalah contoh Tango. Anda tahu Tango ya? Wafer Tango ya. Nah, wafer Tango ini dulu orang nggak kenal, ya nggak dikenal. Akhirnya dengan adanya website ya, orang itu menjadi kenal. Ada yang rasanya ini ya, ada Tango niche-nya seperti inilah ya. Example, setelah kita mengetahui Tango, orang bisa jauh lebih tahu ya, cuma hanya sekedar hanya makan doang ya, tetapi dia akan lebih tahu. Lalu kemudian apa yang membedakan tadi internet marketing dengan e-business dan e-commerce? Nah, apa sih definisinya gitu ya? Definisi e-commerce itu apa gitu ya? Nah, ini Anda perlu ketahui. Nah, ini ya. Jadi buy side e-commerce dengan sell side e-commerce itu berbeda. Nah, internet dan extranet, nah ini bentuknya seperti ini. Yang sebelah kiri ya, sebelah kanan ini adalah internet dan extranet. Nah ini, nah di tengahnya mereka membutuhkan yang namanya intra. Kenapa intra? Kenapa nggak ekstra? Karena mereka di sini adalah hubungan pembeli dan penjual. Ya jadi hanya orang itu saja gitu loh, bukan orang-orang luar ya. Jadi hanya saya dan Anda, saya butuh produk dan saya tinggal bayar gitu ya. Nah, maka di sini ada yang disebut dengan jaringan intranet. Nah, coba kita lihat di sini di bawahnya. Ada supplier ya, supplier yang gambarnya yang titik yang besar-besar ini, key-nya itu adalah supplier, pemasok ya. Kemudian ada yang berbentuk bulat tetapi segi 5, itu disebut dengan customer atau pelanggan. Oke, seperti itu. Lalu coba kita lihat ada hubungan antara e-commerce dan e-business ya. Hubungan e-commerce dan e-business. Nah, ini mereka saling beririsan nih ternyata. Ya, e-commerce harus memiliki overlap dengan e-business ya. Harus saling bersentuhan e-commerce dengan e-business. Lalu kemudian e-commerce is broadly equivalent to electronic business. Jadi equivalent itu sama dengan, jadi harus sama. Jadi e-commerce harus sama dengan e-business. Kemudian yang ketiga, ada e-commerce. E-commerce itu di dalamnya adalah e-business. Jadi e-business itu adalah bagian besar ya. Nah, di dalamnya itu adalah e-commerce. Jadi electronic commerce adalah subset, adalah bagian ya. E-commerce itu adalah bagian dari electronic business, bukan dibalik ya. Nah, ini. Jadi e-business dulu ya. Kegiatannya paling besar itu adalah e-business baru e-commerce. Oke, betul. Nah, di dalam internet marketing ya, internet marketing digital pemasaran atau internet pemasaran, konteksnya yang harus sering kita dengar nanti ada yang namanya ada 4 kuadran ya, 4 kuadran. Ini adalah business to consumer dan business from consumer. Nah, business to consumer kita lihat B2C ya. Jadi dia melakukan bisnis untuk kepada pelanggan dan bisnis dari konsumen. Nah, lalu B2C bisnis untuk consumer, bisnis untuk pelanggan. Nah, maka di sini seperti contohnya Amazon, Dell. Consumer marketplace, Shopsmart. Nah, terus ada juga yang B2B itu adalah business to business. Jadi saya punya perusahaan dan akan melakukan bisnis terhadap perusahaan yang lain. Nah, ini disebut dengan organization side seperti Dell, business marketplace ya. Kemudian C2C, customer to customer, auction, customer review, dan C2B ya. Oke, seperti itu. Oke, internet application ya. Ini ada yang bersifat sudah lama dan baru ya. Aplikasi internet ya. Nah, aplikasi internet kalau dia pasarnya adalah pasar yang sudah lama ya, dan produknya kalau produk lama, lalu strategi dia harus apa nih? Aplikasi internetnya harus melakukan apa? Ya. Kalau misalkan pasarnya sudah lama, udah lawas ya, produknya produk lawas ya, berarti kan dia harus apa? Supaya bisa booming produknya, maka dia harus melakukan penetrasi pasar. Ya, penetrasi pasar. Lalu kemudian kalau dia pasarnya baru ya, tapi produknya dia sudah lama, pasarnya baru, produknya lama, ya berarti dia
harus melakukan pengembangan pasar. Nah, pasarnya yang harus dibangkitkan. Yang jadi nggak perlu dipenetrasi, tetapi pasarnya yang perlu dikembangkan. Dengan cara apa? Ya berarti dengan cara inovasi. Ya, dengan cara inovasi pasarnya harus diperkenalkan dengan metode baru kah? Oke. Lalu kemudian kalau misalkan produknya baru, ya produknya baru nih, masih grass, ya, tetapi pasarnya udah lama, orang itu aja yang mau beli atau orang tua, ya. Ini padahal produk saya produk baru loh, produk update, ya, lagi trendsetter. Tetapi pasar yang mau pakai produk saya itu sedikit, bahkan nggak ada yang berselera gitu ya. Padahal produk saya produk baru, maka saya perlu yang namanya pengembangan produk, melakukan strategi itu, ya. Nah kemudian kalau dia produknya produk baru, ya, pasarnya pasar baru, nah ini sulit ya. Pasarnya udah baru, ya. Kalau baru bisa bayangkan kan, kalau pasar baru itu kan berarti kan orang-orang itu belum kenal sama sekali ya. Terus kemudian produknya juga produk baru, orang belum percaya produk baru itu akan lebih baik daripada yang udah lama. Maka dia perlu yang namanya strategi diversifikasi. Apa yang membedakan produk saya ini berbeda dengan perusahaan atau produk sebelumnya? Nah, maka di sini kuncinya kalau dia existing ya atau yang produk-produk yang lawas, maka conservative approach to internet use. Jadi artinya kita usahakan kalau yang produk-produk lama itu kita gunakan pendekatan dengan menggunakan internet ya. Kalau yang orange ya, maka kita usahakan dengan inovasi untuk menggunakan internet. Konservatif dan inovatif. Ya, konservatif itu tadi yang produk lawas ya. Produk-produk lawas. Nah, kemudian kalau yang produk baru ya kita harus dengan inovasi. Karena begini ya, kalau yang produk lawas itu biasanya yang pakai juga orang-orang lawas ya. Seperti orang-orang tua kita. Ya, mereka mau diajak untuk menggunakan produk yang baru sekalipun kemampuan mereka akan sulit. Ya. Nah, itu. Nah, susahnya di situ ya. Kalau produk lama itu kan begitu, rata-rata pas orang itu sudah nyaman ya. Contohnya kalau orang orang tua kita pakai HP, dia pakai HP-nya HP yang canggih. Saya rasa mereka nggak nyaman ya. Karena bagi mereka yang lama itu sudah sangat simpel. Padahal menurut kita itu nggak ada kegunaannya ya, jauh memang. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Sebelum saya lanjut, saya sambil cek di sini ya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Sini sudah ada Michael, Bagas, Trianto, Verina, Juan, Yudi. Oh ya, perhatikan bagi Anda yang presensinya, saya sambil cek saja ya, sambil saya sebutkan yang udah lebih dari 4 kali. Kalau sudah lebih dari 4 kali lebih baik sudah saya ikut kuliah lagi dan siap-siap mengulang semester depan. Karena siapapun dosennya itu sudah akan standar ya, standar penilaian kita. Oke, sebentar saya sambil cek. Oke, Indah Septianti nggak usah masuk lagi, tidak usah berharap lagi untuk bisa dapat nilai ya. Kemudian Aulia Juan sudah 5 kali nih, 1, 2, 3 hari ini kalau dia nggak masuk lagi sudah 5 kali, sudah tidak perlu lagi masuk. Arova sudah batas 4 kali, ini kalau sekali hari ini dia nggak masuk lebih baik minggu depan dia sudah tidak lagi ikut ujian karena sudah pasti nggak bisa ya. Kemudian Anissa ini sudah 4, sudah batas maksimal 4. Ahmad Cahyadi sudah 3 kali ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi tolong sampaikan ke temennya yang hari ini yang tadi sudah saya sebutkan, terutama yang tadi yang Indah itu tidak perlu masuk lagi ya, karena saya juga tidak pasti akan menilainya, sudah tidak ada toleransi ya. Kemudian Arova, nah ini juga.
Oke, itu saja. Minggu depan kita pertemuan terakhir. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya. Oke, tidak ada, saya lanjut. Ini adalah bentuk ini ya, website ya, internet marketing yang sudah familiar. Nah, ini jenis web store. Nah, ini ya, menggunakan ini alat-alat rumah tangga ya. Biasanya .com, .co.uk, .suk, .org, .net. Nah, ini bagaimana komponen ini. Oke, ini gambar-gambar saja. Nah, oke, saya kira cukup sampai di sini. Tadi materinya cuma sampai situ aja, ya tidak ada lagi. Oke ya, baik. Saya rasa itu tadi materi kita. Jadi tadi sudah kita lihat singgung mengenai era baru digital ya, era baru digital internet marketing ini perkembangannya bagaimana. Lalu kemudian kita sudah tadi membedakan apa sih sebenarnya tujuan dari digital pemasaran ini, internet marketing ini ya. Apa yang menjadi tujuan kita, learning objektif ini apa sih? Apa sih tujuan pembelajarannya? Relevansinya apa gitu ya. Apa yang membedakan internet, e-marketing, e-commerce dan e-business. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya siap-siap untuk diujikan ya. Oke, itu tadi sudah saya jelaskan panjang lebar di sini. Nah, silakan Anda ulangi lagi. Nah, jadi internet marketing itu contohnya sudah banyak. Nah, ini nanti Anda tinggal membaca saja. Oke, nah ini ada 20. Selebihnya ini gambar-gambar internet, intranet dan extranet ya. Kemudian contohnya sudah saya singgung tadi ya. Nah, ini oke, ini sudah. Oke, baik, situ saja materi kita untuk hari ini. Semoga ini bisa menambah insight Anda untuk mengenai digital pemasaran. Besok kita akan masuk ke perilaku konsumen ya, perilaku konsumen, consumer behavior, untuk memahami tentang digital marketing, bagaimana pendapat mereka, perilaku mereka tentang penggunaan digital marketing ya, perilaku konsumen untuk menggunakan digital marketing. Nah, kita tidak, kemarin kita sudah belajar mengenai internet marketing ya, tapi sekarang kita mau coba lihat dari sisi konsumen, perilaku mereka bagaimana untuk mengadopsi mengenai digital marketing. Nah, ini penting buat kita karena gini, kalau saya jualan produk, harapan saya produk saya itu pasti diterima oleh konsumen. Nah, konsumen ini kan punya penilaiannya masing-masing ya. Punya penilaiannya masing-masing. Nah, maka karakter dari atau perilaku dari konsumen ini perlu kita ketahui terlebih dahulu. Ya, karena jangan sampai produknya canggih ya, barangnya canggih, tetapi karakter konsumennya ini yang nggak mau untuk mencoba. Nah, ini akan semakin sulit. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi ketika kita memahami bisnis ya, pemasaran, ada dua sisi yang harus kita lihat, dari sisi strateginya dan kemudian dari karakter perilakunya ya, seperti itu. Oke, baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita. Saya akhiri sampai di sini ya. Oke, jangan lupa tolong sampaikan ke temannya itu tadi yang sudah saya sebutkan namanya untuk warning ya. Oke, cukup. Ada yang mau bertanya? Silakan sebelum saya tutup.
Oke, tidak ada yang menjawab. Saya asumsikan Anda sudah memahaminya materi kita hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat akhir pekan. Sampai ketemu lagi besok minggu depan pertemuan kita yang terakhir. Wassalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.